Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Kamis 16 Maret 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Menjelang bulan Ramadan, Koperasi Warga Baja Cilegon Mandiri, Kecamatan Ciwandan, menggelar Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan di Kelurahan Kubangsari, Kota Cilegon. 2 petugas pemadam kebakaran terluka saat melakukan proses pemadaman gudang elektronik yang terbakar di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat, Pemkab dan BPN Serang bentuk tim gugus tugas reforma agraria. Kejari Pandeglang turut serta memantau progres pembangunan jalan tol ruas Serang Panimbang Seksi 3. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, menjelang bulan Ramadan, Koperasi Warga Baja Cilegon Mandiri atau WBCM, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, menggelar Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan yang akan berlangsung di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Gelaran Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan ini bertujuan untuk memeriahkan bulan Ramadan dan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Menjelang bulan suci Ramadan 2023, Koperasi Warga Baja Cilegon Mandiri atau WBCM menggelar Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan yang akan berlangsung di Jalan Pintu Air Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. Tujuan dari pelaksanaan Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan ini adalah untuk memeriahkan bulan Ramadan dan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. Ketua RT sekaligus Ketua Koperasi Warga Baja Cilegon Mandiri atau WBCM Mamak mengatakan, awal terbesit digelarnya Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan ini atas inisiasi anggota DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrahim Aswadi yang mempunyai keinginan agar warga sekitar berkegiatan. Akhirnya keinginan itu disambut oleh anggota WBCM dan ide itu diimplementasikan oleh WBCM. Mamang menerangkan lokasi yang dilaksanakan Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan itu dulunya lokasi yang gelap dan seram. Dan setelah dibuat pasar sekarang menjadi ramai dan masyarakat dapat mengais rezeki dari lokasi itu. Sementara itu Ina Novianti pelaku UMKM juga mengaku cukup terbantu dan berterima kasih dengan adanya Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan yang diinisiasi oleh anggota DPRD Cilegon Muhammad Ibrahim Aswadi. Ia berharap Pasar Rakyat dan Pasar Ramadan ini tidak hanya berlangsung sesaat tapi seterusnya. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, satu gudang elektronik di Kampung Sawah Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan mengerahkan 13 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang dengan cepat membakar gedung berlantai 3 tersebut. Saat melakukan proses pemadaman, 2 orang petugas pemadam kebakaran mengalami cedera. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. 2 petugas pemadam kebakaran terluka saat melakukan proses pemadaman gudang elektronik berlantai 3 yang terbakar di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan pada hari Senin 13 Maret 2023. Kepulan asap hitam tebal tampak menyelimuti bangunan tersebut. Salah satu saksi mata mengatakan bahwa kebakaran berlangsung begitu cepat. Saksi mata juga mengatakan bahwa dirinya melihat asap muncul dari atap sebelah kiri pada pukul 12:10. Dan dalam hitungan menit, api terlihat langsung membesar. Sementara itu, Narudin selaku Komandan Peleton Bravo mengatakan sebanyak 13 unit pemadam kebakaran langsung dikerahkan oleh pihaknya saat menerima informasi kebakaran. Saat proses pemadaman, 2 unit pemadam kebakaran dari DKI Jakarta turut hadir memberikan bantuan ke lokasi. Narudin mengatakan pihaknya kesulitan saat pengambilan air dikarenakan wilayah tersebut sangat jauh dari lokasi air. Saat proses pemadaman, Narudin mengatakan bahwa ada 2 personilnya yang cedera. Saat ini, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, pemerintah Kabupaten Serang dan Badan Pertanahan Nasional Serang membentuk tim gugus tugas reforma agraria atau GATRA. Hal tersebut bertujuan agar ada kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana menyambut optimis program tersebut karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Pemerintah Kabupaten Serang dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Serang membentuk tim gugus tugas reforma agraria atau GATRA. Hal itu guna ada kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana menyambut optimis program tersebut karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, pihaknya akan menganalisa warga yang memiliki peluang agar mendapatkan pembinaan mengelola usaha secara mandiri. Seperti petani yang sudah memiliki lahan tidak akan menjadi kuli, namun akan diarahkan agar mengelolanya sendiri sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal itu diungkapkannya saat ditemui setelah rapat pembentukan tim GATRA di Lin Hotel Kota Serang Selasa 14 Maret 2023. Sekedar diketahui, tim GATRA merupakan lembaga yang terdiri atas lintas sektor lembaga serta melibatkan Forkopimda, akademisi, dan tokoh masyarakat dan pelaksanaan reformasi agraria melalui 2 penataan. Pertama, terkait penataan aset, yakni kegiatan bersertifikatan tanah masyarakat melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kedua, penataan akses, yakni pemberian kesempatan kepada akses permodalan kepada subjek performa agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Sementara Kepala Kantor BPN Kabupaten Serang Harlina Ulwiyati mengatakan, tim GATRA dibentuk agar warga mendapatkan keadilan saat proses kepemilikan lahan bagi petani dan UMKM yang belum memiliki sertifikat akan dibantu secara tuntas. Jika tanah sudah memiliki sertifikat, maka pihaknya akan cari solusi agar mendapatkan manfaat dari aset tersebut. Herlina menambahkan, jika warga sudah memiliki sertifikat tanah, maka tidak akan terjadi lahan yang bermasalah karena sudah memiliki kepastian secara hukum dalam kepemilikan hak tanah. Dan dia menargetkan di tahun 2025 semua tanah di Serang sudah memiliki sertifikat. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengapresiasi komitmen Bupati Serang untuk menuntaskan persoalan agraria di Kabupaten Serang. Dia berharap melalui program tersebut warga akan memiliki produk sendiri agar bisa dikembangkan lebih luas dan memiliki pasar secara khusus. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar dari Pandeglang, Kejari Pandeglang turut serta memantau progres pembangunan tol Serang-Panimbang Seksi 3, ruas Cileles Panimbang. Monitoring ini dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan terkait pengerjaan proyek jalan tol tersebut. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Kejaksaan Negeri Pandeglang turut serta memantau progres pengerjaan proyek jalan tol Serang-Panimbang, Seksi 3, ruas Cileles Panimbang. Proyek jalan tol Serang-Panimbang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang pengerjaannya tengah dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui kontraktor pelaksana PT Wika, PT Adi, dan PT Sino. Kepala Seksi Intelijen Kejari Pandeglang, Wildani Hapit mengatakan bahwa dari unsur kejaksaan memantau progres pembangunan proyek jalan tol Serang-Panimbang Selasa 14 Maret 2023. Monitor dilakukan untuk mengecek kondisi real di lapangan terkait kegiatan pengerjaan proyek jalan tol Serang-Panimbang. Sementara itu, Manajer Bidang Pengembangan Sistem PT Wika Serang-Panimbang, Muhammad Al-Bagir mengatakan bahwa pada saat ini progres jalan tol Serang-Panimbang Seksi 3, yakni ruas Cileles Panimbang, baru mencapai 4,16%. Ia memaparkan bahwa yang masih menjadi kendala terhadap pelaksanaan pengerjaan saat ini yaitu belum keluarnya surat pelepasan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup, baik itu pada bidang tanah proyek jalan tol Serang-Panimbang Seksi 2 yaitu ruas Rangkas Bitung Cileles maupun Seksi 3 ruas Cileles Panimbang. Permohonan pelepasan lahan KLHK sudah diusulkan Kementerian PUPR dari semenjak tahun 2022 lalu hingga bulan Maret 2023. Surat pelepasan lahan dari KLHK belum keluar. Adapun progres pengerjaan jalan tol Serang-Panimbang sampai dengan 28 Februari 2023 kemarin,
untuk seksi 2 sebesar 47,85% dan progres seksi 3 sebesar 4,16%. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.